bertemu lagi bersama saya di channel Kreasi Alvinova. Ya, kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial tentang bagaimana cara membuat spiral mixer yang sudah saya rakit ini. Tapi sebelum itu, bagi rekan-rekan yang baru datang, baru nonton video ini, baru tahu channel ini, silakan subscribe terlebih dahulu. Dan bagi teman-teman yang masih baru yang ingin merakit mixer sendiri, yang usahanya baru mulai berjalan, saya rekomendasikan beberapa video berikut ini ya. Silakan dilihat. Nah, itu tadi video mixer yang saya rakit yang pertama kali, yaitu stand mixer ya. Itu menggunakan dinamo mesin cuci dan tidak menggunakan panbel ya. Jadi dudukannya itu langsung menggunakan kayu satu batang yang ditempel di meja. Dan kalau teman-teman ingin melihat video mixer yang lain, ini ada lagi yang sudah saya rakit, bisa dilihat di sini. Nah, itu tadi video saya yang satu lagi, yaitu tentang membuat mixer rakitan, bisa untuk roti dan donat ya. Itu sama, masih menggunakan dinamo mesin cuci. Dan juga itu rangkanya menggunakan saya gunakan rangka baja ya. Rangka baja kanal C. Ya, di situ bisa klik videonya ya untuk melihat lebih lengkapnya. Ada di sini. Ya, itu dia. Nah, sekarang kalau teman-teman ingin melihat lebih banyak lagi mixer rakitan yang sudah saya buat, itu bisa mengunjungi channel saya di playlist mixer rakitan ya. Lihat di sini playlist mixer rakitan. Nah, ini dia channel saya, channel Kreasi Alvinova. Ya, video yang di depan yaitu video tutorial membuat spiral mixer saya yang pertama. Kemudian Anda bisa mengklik playlist di sini, lalu pilih playlist mixer rakitan ya. Ya, ini dia, ada 33 video. Nah, inilah kumpulan mixer rakitan yang sudah pernah saya buat. Yang ini mixer rakitan yang dari bor listrik. Kemudian ada juga yang mirip mixer CDI. Kemudian ada stand mixer. Cara membuat stick spiral mixer dan lain-lain ya. Bisa Anda cari, siapa tahu di playlist ini ada video yang Anda butuhkan atau yang Anda cari selama ini. Nah, kali ini akan kita bahas spiral mixer yang satu ini ya. Langsung saja. Saya masih menggunakan dinamo mesin cuci. Dayanya 135 watt ya. Bisa beli ya di sini. Ini dia link belinya. Kelihatan ya. Situ. Harganya 155.000. Kemudian panbel ini saya gunakan A46 ya, ukuran A46. Kita bisa perhatikan di sini. Bisa diperhatikan jaraknya. Ya, jarak ini as ini ya, kurang lebihnya ke titik as yang ini itu sekitar, coba dilihat, 37 cm ya. Ini yang ke-7, 37 cm. Sedangkan ini panbelnya A46. Ini saya menggunakan gearbox mesin cuci Sanyo ya. Tetapi gearbox ini itu kurang pas, sehingga untuk dudukan di adapternya itu, perhatikan ya, di adapternya itu saya ganjal menggunakan plat ya. Saya mau tunjukkan cara pemasangannya.
Jadi ini stick spiralnya dimasukkan ke cekbor, dikunci. Kemudian ini adapternya. Adapter ini adapter untuk model ini ya, drat gerinda ya. Jadi M10 kali 1,5. Cakbor ini cakbor 10 mili, yakni 3/8 sampai 24 UNF ya. Nah, ini lubangnya lubang 12 mili. Sedangkan ini gearboxnya gearbox Panasonic. Ini as kotak ya. Jadi kalau gearbox Panasonic kalau dimasukkan seperti ini ya. Ini jadi dia pas ya. Setelah dikunci dia tidak goyang. Pas. Nah, kalau gearbox yang ini ya, ini gearbox Sanyo, itu sama dengan ini ya, sama dengan gearbox Sanken ya. Sanken sebenarnya ukurannya sama dengan yang ini tadi, tapi dia kalau kita perhatikan ya, ini sudut-sudutnya ini lancip, sementara kalau yang ini perhatikan sudutnya itu pipih ya, agak bulat gitu ya, sehingga kalau dimasukkan ini ya, itu, nah ini goyang tuh, lihat. Solusinya saya buat ini dari rangka baja plat untuk mengganjal. Jadi seperti ini, letakkan di sini ya, seperti itu, tinggal dimasukkan ya. Nah tuh, jadi tinggal dikunci, nanti dia kuat tuh. Ini karena belum dikunci masih goyang sedikit. Kalau udah dikunci nanti rapat. Ya seperti itu ya. Jadi kalau pakai gearbox Sanyo itu pakai ganjal ini, plat dari rangka baja ini ya. Seperti itu cara pemasangannya. Tinggal dikunci aja. Gini, masukkan, dikunci ya. Kemudian saya menggunakan ini kapasitor yang 10 mikro ya. Sudah pernah dibahas di video yang sebelumnya. Kemudian di sini ingin saya bahas lagi, ini stick pembelah. Stick pembelah ini tebalnya 5 mili dan lebarnya 20 mili atau 2 cm ya. Nah, ini saya beli dengan harga 65.000 tapi panjangnya sekitar 50 cm ya. Nah, ini linknya ada di sini juga ya. Ada ini, itu dia, belinya di sana. Dan Anda juga bisa nanti melihat deskripsi ya untuk melihat linknya. Bisa langsung diklik link tempat membelinya. Kemudian ini juga stick spiralnya ini, cara membuatnya sudah saya berikan tutorialnya di video yang ini ya, di sana. Nah, di situ cara membuat stick spiral, saya menggunakan diameter stainless ini yang ukuran 6 mili ya. Ya, karena harganya cukup murah. Harganya sekitar 55.000 per 6 meter ya. Saya beli di gudang toko bangunan ya. Kalau di toko bangunan jarang ada, tapi kalau di gudang toko bangunan, tempat toko bangunan mengambil barang, nah di gudang itu biasanya ada berbagai ukuran besi stainless. Kemudian ini saya buat bisa diangkat ya, seperti ini. Nah, di sini perhatikan ada paku yang mengganjalnya ya untuk dudukan. Jadi di sini saya buat ada engsel. Perhatikan di sini ada engselnya ya. Ada engselnya. Ini dari ukuran kayunya. Ukuran kita cek lagi ukurannya. Kita lihat tebalnya ini berapa ya. 5 ya, 5 10 sepertinya ya. Ini ukuran kayu 510 ya, kayu ukuran 510. Jadi panjang ini dari depan ke belakang itu sekitar 57 cm. Tapi ukuran ini terserah kalian, itu bisa diatur ya. Panbel ini juga bisa dikecilkan, tinggal ini digeser ke lebih dekat lagi. Karena ini kemarin saya menggunakan yang bekas adanya ini, jadi saya menyesuaikan jarak.
dinamo ke gearboxnya. Kemudian ya panjang ini bisa diatur sendiri. Kemudian ketinggiannya bisa kita cek. Perhatikan ini sekitar 48 cm ya. Sekitar 48 cm tingginya. Kemudian ini saya menggunakan bowl plastik ya, baskom plastik ini ya, Nagata ya, lumayan tebal. Karena ini tahan karena ya stick itu tidak menyentuh ya, tidak menyentuh. Kalau menyentuh ya bisa pecah. Ini karena di setel tidak menyentuh ya. Yang menyentuh palingan ini stick pembelah, itu pun menyentuh sedikit ya, menekan sedikit. Jadi nanti kita setel menekan sedikit. Kalaupun nanti sulit menyetelnya, di sini bisa diganjal kalau perlu ya. Nah, ini bisa diperhatikan seperti ini. Kalau rangkanya ini saya yakin tukang-tukang itu lebih pintar untuk membuatnya. Kalau ini saya ya kemarin yang penting jadi aja ya, seperti itu. Nah, untuk ini dudukan mangkoknya saya buat seperti ini ya, jadi cekung ke bawahnya ya, supaya untuk menahan mangkok ini ya. Kemudian untuk meja putar ini kan saya buat dia bergerak menggunakan gearbox mainan aki ini. Nah, untuk lebih lengkapnya tentang bagaimana cara membuat meja putar ini sudah saya buat videonya yang lebih dulu, bisa diperhatikan di sini. Nah, itu dia cara membuat meja putar untuk mixer spiral ini ya, untuk bowl, untuk mangkok atau bowl spiral mixer ini ya. Mungkin itu. Kemudian yang belum kita ukur jarak ini ya, lebar rangka ya, perhatikan itu sekitar 30 cm kurang ya, 29, kita bulatkan sekitar 30 cm ya tuh. Nah, pas 30 cm lebar rangkanya. Tinggi dari bawah itu bisa diukur tadi sekitar 48 ya, tinggi dari bawah. Nah, mungkin itu. Kalau cara membuatnya ya ini tinggal diperhatikan saja. Untuk membuat rangkanya tinggal dipaku aja ya, dipaku, insya Allah bisa. Yang penting itu ini ya, mekanismenya ya. Di sini ada stick spiral. Stick spiral ini diameternya itu 8 cm dan jarak antar spiral ini itu sekitar 15 cm. Nah, di sini saya kunci menggunakan cakbor ya. Cakbor ini cakbor khusus yang untuk gerinda, karena adapternya ini adapter gerinda ya. Bisa dilihat di situ. Ini ada adapter yang dratnya itu drat sama dengan drat adapter gerinda itu. Jadi bisa membuat gerinda itu jadi bor ya ini. Ya, cakbornya khusus M10 kali 1,5. Kalau yang cakbor untuk bor biasa, bor listrik itu M10 kali 1,25. Jadi jarak dratnya itu lebih rapat, sementara kalau yang ini itu jarak dratnya lebih renggang. Mungkin itu. Apalagi ya yang butuh dijelaskan. Nah, ini gearbox mainan aki ini saya atur dengan dimmer DC. Di sini ada untuk kecepatan putarnya ya, bisa diatur cepat lambat putarannya dengan dimmer DC ini ya. Untuk lebih lengkapnya dimmer DC ini saya beli harga berapa sudah lupa ya. Ini sudah lama, nanti bisa lihat linknya juga ya di situ ya. Kemudian untuk menggerakkannya ini menggunakan adaptor 6 volt ya. Ini adaptor untuk charger aki, mobilan aki ya. 6 volt 2 ampere. Mungkin itu. Sekarang kita lihat sebelumnya mixer ini sudah pernah saya videokan juga, mengadon 1/2 kilo. Bisa lihat di sini. Ya, itu dia 1/2 kilo, bisa diklik ya.
Ya, kemudian juga mixer ini juga sudah mengadon 1 kilo juga ya. 1 kilo adonan. Bisa juga melihat bagaimana dia mengadon itu di sini juga. Ya, 1 kilo adonan. Kemudian yang terakhir kemarin saya mengadon untuk membuat donat itu sekitar 2 kilo ya. Saya sekali adon 2 kilo, bisa juga dilihat di sini 2 kilo ya. Nah, mungkin itu. Sekarang coba kita lihat bagaimana mixer ini bekerja. Bagi yang sebelumnya sudah melihat mungkin udah paham ya, udah pernah melihat ya. Ini kemarin saklarnya rusak jadi saya lepas. Sekarang langsung main colok listrik ya. Bismillah. Ini kadang-kadang macet. Ya, kabelnya kurang kuat ya. Nah, ini dia putaran sticknya, dan bisa diatur di sini ya. Kecepatannya bisa diatur di sini. Bisa dipelankan, bisa dipelankan, bisa dicepatkan. Inilah dia spiral mixer rakitan dari kreasi Alfinova. Mudah-mudahan bermanfaat bagi rekan-rekan yang baru mulai usaha donat atau roti. Itu bisa merakit sendiri ya, dengan modal sekitar 500.000 lah, dihitung dengan rangka-rangka kayunya ya. Dibanding beli mixer harga 2 juta kapasitas 1 kilo, atau mixer spiral mixer beneran yang pabrikan itu 6 juta kapasitasnya, kalau tidak salah 1,5 kilo ya. Ya, ini dia, mudah-mudahan bermanfaat. Bagi teman-teman yang suka video ini, silahkan like, komen, share, dan subscribe ya. Sampai ketemu kita di video berikutnya di channel Kreasi Alfinova. Terima kasih.